Shalom adik-adik, shalom Kak. Shalom. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita anak sekolah Minggu untuk kita beribadah kembali. Yuk, sebelum kita memulai ibadah ini, terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Ambil sikap yang baik, sikap yang manis. Kita mau menghadap Tuhan Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Buat hari ini Tuhan, kembali kami masih Kau izinkan untuk kami beribadah ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami masih boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau beracara dari awal permulaan hingga pertengahan, dan kiranya Tuhan kami anak-anak sekolah minggu boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita semua anak sekolah minggu adalah siapa? Laskar Kristus. Kakak mau panggil, Laskar Kristus. Siap gerak. Ulangi lagi, Laskar Kristus. Siap gerak. Ya, sama-sama kita akan bersuka cita, kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak, dor dor dor, ku tembak, dor dor dor, ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan ya, benar Kak? Iya benar. Nah, sekarang kita ambil sikap hati kita, siapkan telinga kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita memuji Tuhan dulu. Firman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran.
Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Kak Santi harap semuanya sehat ya. Pasti dong. Pasti sehat. Karena apa? Karena kita dilindungi dan dipimpin serta diberkati oleh Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, adik-adik semuanya pasti sudah siap bukan? Tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Santi percaya adik-adik memuji dengan hati yang penuh dengan sukacita. Berbahagialah kita yang masih bisa bernafas sampai detik ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang sudah ada sekolah minggu offline. Bisa ada pertemuan di gereja. Adik-adik yang sudah bisa ikut ibadah di gereja, jangan lupa ke gereja ya untuk ibadah sekolah minggu ya. Dan bagi adik-adik yang tidak bisa pergi ke sekolah minggu offline atau langsung ke gereja, tidak apa-apa, sekarang masih tetap ada kok ibadah online. Jadi kita masih bisa tetap ketemu. Nah, jangan khawatir, belajar firman Tuhan dimanapun dan kapanpun tidak ada masalah. Yang penting kita punya hati untuk mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, buku tulis kita, dan semuanya yang kita butuhkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Oke. Nah, kira-kira kemarin ada yang ingat gak sih firman Tuhannya tentang apa? Ayo, Kak Santi gak pernah bosen-bosennya bertanya. Karena bagi Kak Santi, adik-adik yang mau dan selalu tekun belajar firman Tuhan patut diberi penghargaan. Nah, kenapa? Karena mereka sudah berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan dan terutama mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, minggu ini kita akan belajar tentang perumpamaan seorang muda yang kaya raya. Wah, kaya raya. Kata-katanya aja sudah luar biasa ya adik-adik ya. Orang yang terkenal kaya raya berarti dia punya banyak harta. Dia punya banyak sekali uang, dia punya banyak mobil, dia punya banyak kendaraan, dia punya semuanya yang dia butuhkan. Itu orang yang kaya raya. Nah, dia juga hebat. Dikatakan seorang muda yang kaya adik-adik. Berarti dia masih muda sekali. Nah, umurnya kira-kira berapa Kak Santi? Kak Santi tidak tahu pasti karena di dalam Alkitab tidak disebutkan berapa umurnya, melainkan hanya mengatakan bahwa dia seorang muda. Ketika seorang muda kaya raya, berarti tentu dia orang yang luar biasa adik-adik, bukan begitu? Nah, berarti selama masa mudanya dia sudah menghasilkan banyak sekali uang dan juga dia bekerja untuk mendapatkan uang itu. Nah, adik-adik, kerap kali orang yang sudah punya banyak uang dan melakukan segala sesuatu dengan baik menganggap bahwa diri mereka itu adalah orang yang sudah sangat sempurna. Nah, mereka punya uang, mereka punya mobil, mereka punya harta benda, ini itu, mereka mau beli apapun yang ada, mereka bisa membeli itu.
Nah, mereka kadang juga suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Mereka juga suka bersedekah, ya adik-adik. Kemudian apalagi? Mereka juga orang-orang yang tidak mungkin mencuri, betul? Mereka tidak mungkin melakukan hal-hal yang bersifat kriminal. Dalam hal ini melakukan mengambil hak milik orang, tentunya seperti itu. Karena mereka sudah punya banyak hal, sudah punya uang dan lain sebagainya. Tentu hidup mereka sangat bahagia dan baik, bukan? Mereka sangat bahagia karena segala sesuatu yang mereka butuhkan sudah terpenuhi. Nah, kira-kira benar nggak sih Kak Santi, mereka yang kaya raya itu hidup bahagia? Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Adik-adik, dalam firman Tuhan itu dikatakan, adik-adik bisa baca sendiri ya. Kalau Kak Santi baca bisa panjang sekali, kita tidak selesai-selesai firman Tuhan. Nah, cerita tersebut mengatakan demikian adik-adik. Ada seorang pemuda yang kaya raya. Dia pergi dan mendengar bahwa akan datang Tuhan Yesus ke daerahnya. Tuhan Yesus akan berkunjung ke daerah rumahnya. Lalu dia berpikir begini, guru yang baik akan datang. Tuhan Yesus akan datang ke tempat saya. Saya mau pergi untuk bertemu dengan Tuhan. Betapa semangatnya dia adik-adik. Kemudian dia berlari. Lari. Dia pergi cari di mana Tuhan Yesus ada. Nah, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang mau dia lakukan? Kenapa dia lari-lari Kak Santi? Nah, emangnya dia itu lagi lari sore atau memang dia lagi suka lari? Nah, ternyata dia pergi untuk mengejar Tuhan, untuk segera mendapatkan Tuhan Yesus adik-adik. Hanya demi sebuah pertanyaan. Adik-adik tahu apa pertanyaannya? Ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia bertanya demikian kepada Tuhan Yesus. Guru yang baik, apakah yang harus saya kerjakan supaya saya bisa masuk surga? Nah, orang yang tadi kaya raya, dia selalu melakukan kebaikan kemanapun dia pergi adik-adik. Dalam setiap langkah hidupnya, dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, mencuri, dan melakukan hal-hal jahat lain. Bertanya demikian kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan jawab? Sekali lagi apa tadi pertanyaannya ya Kak Santi? Nah, dia bertanya demikian, Guru, apakah hal yang harus saya lakukan, hal baik apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk surga dan memperoleh keselamatan? Nah, Tuhan Yesus menjawab, kamu harus menuruti dan melakukan hukum Taurat. Di dalamnya Tuhan sebutkan ada 10 perintah Allah. Nah, siapa nih yang masih ingat 10 perintah dan hukum Taurat? Adik-adik, di dalam firman Tuhan manakah ada 10 perintah Allah? Nah, di dalam 10 perintah Allah, Tuhan menyuruh dia untuk tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, dan menghormati kedua orang tuanya. Lalu, apa yang dijawab oleh seorang muda Kak Santi? Orang muda tersebut menjawab demikian kepada Yesus. Guru, semuanya itu sudah aku lakukan. Seluruh hukum Taurat yang ada, seluruh hukum perintah-perintah Tuhan dalam hukum Taurat sudah aku kerjakan. Termasuk yang tadi Kak Santi sebutkan adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan lain-lainnya. Dia sudah melakukan itu semua. Tapi apa yang terjadi? Dia masih bertanya demikian. Adik-adik tahu, berarti ada sesuatu di dalam hatinya yang menggerakkan dia. Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk bertanya. Nah, lalu Tuhan teringat satu hal, bahwa dia adalah orang yang kaya raya dan terkenal di lingkungannya adik-adik. Lalu Tuhan mengatakan demikian kepada dia. Ada satu hal lagi yang harus kamu kerjakan. Pergilah, jualah seluruh harta bendamu, semua kekayaanmu, dan bagikanlah kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Kemudian datanglah dan ikutlah aku.
Wow, jawaban Tuhan sungguh luar biasa adik-adik. Apa yang terjadi? Kenapa Tuhan menjawab demikian? Padahal Tuhan sendiri tahu bahwa orang kaya yang muda ini dia sangat-sangat taat kepada hukum Taurat. Dia melakukan segala kebaikan adik-adik. Dia tidak melakukan kejahatan dalam hidupnya dia. Tetapi Tuhan memberikan perintah dan jawaban seperti itu untuk menguji hati daripada orang muda tersebut. Kenapa? Terkadang adik-adik, kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini, sebagai manusia, kita menganggap bahwa apa yang sudah kita lakukan semuanya itu baik adik-adik. Nah, semuanya bisa membawa keselamatan untuk kita semua. Mulai dari kita tidak suka bohong ya, kita tidak suka maki-maki sebagai anak-anak Tuhan, kita rajin baca Alkitab, kita rajin puji Tuhan, kita rajin pergi gereja, setiap minggu tidak pernah absen. Setiap hari minggu tidak pernah absen pergi kebaktian sekolah minggu. Nah, setiap ada kegiatan-kegiatan rohani kita selalu datang adik-adik. Kadang manusia seperti itu. Dan kita anggap itu kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Dan itu akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa kita sadari bahwa keselamatan dan hidup kekal sudah kita miliki dan sudah kita terima dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu apa yang ingin Tuhan katakan lewat firman Tuhan ini untuk kita semua? Tuhan ingin melihat orang muda ini seberapa jauh dia cinta akan Tuhan. Lebih cinta kepada harta dan bendanya atau kepada Tuhan. Lalu setelah Yesus memberikan jawaban itu adik-adik, orang muda ini pulang dengan sedih. Gimana ini aku disuruh jual semua hartanya aku supaya aku bisa masuk surga. Aku sudah susah payah dapetin harta ini. Aku sudah bekerja sangat keras Tuhan. Aku nggak mau jual. Aku nggak mau ninggalin hartanya aku. Aku nggak mau bagiin hartanya aku. Lalu dia pulang dengan hati yang sedih, dengan hati yang kecewa. Karena selama ini dia melakukan hukum Taurat. Dia pikir dia sudah bisa masuk surga hanya dengan melakukan hukum Taurat. Segala kebaikan, kebajikan semuanya dia kerjakan. Ternyata Tuhan lebih melihat hati kita adik-adik. Di mana letak hati kita? Apakah kita menaruh hati kita kepada uang kita, kepada harta milik kita, kepada semua yang kita punya di dunia ini dibandingkan kepada Tuhan? Terkadang seperti itu adik-adik kita sebagai manusia. Kita lebih mencintai apa yang kita punya di dunia ini. Kita lebih cinta HP kita lebih cinta game kita lebih cinta TV kita lebih cinta dengan barang-barang mewah yang kita punya ya. Daripada kita cinta sama Tuhan. Ketika Tuhan mengambil itu semua yang ada di pada kita, mulai dari uang, harta, dan segalanya, kita merasa kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita menaruh hati kita kepada benda-benda itu. Kepada sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Kita tidak menyimpan hati kita kepada Tuhan yang memberikan keselamatan dan juga kemurahan hatinya kepada kita, anugerahnya yang luar biasa kepada kita. Kita kerap kali lebih mencintai apa yang ada di dunia yang hanya ada sementara waktu. Dan ketika kita hidup, kita menganggap bahwa kita sudah hidup baik di dalam Tuhan. Ternyata apa yang Tuhan lihat, hati kita seutuhnya adik-adik. Apakah kita benar-benar memberikan hati kita sama Tuhan atau hanya sekedar kita ingat sama Tuhan kalau kita lagi bahagia, lagi senang. Tapi ketika kita susah, kita tidak punya apa-apa, kita dikatakan miskin, kita mau ikut Tuhan. Nah, kita benar-benar cinta sama Tuhan dalam keadaan seperti itu. Tapi ketika kita kaya raya, kita punya banyak uang dan segalanya, kita lupa bahwa Tuhan lebih dan paling utama dari semua yang kita punya. Kadang kita menomor duakan Tuhan adik-adik. Aku harus hari ini harus kerja. Terserah itu sama. Mau kebaktian kek, mau itu sekolah minggu kek, mau itu gereja kek, gak penting.
Pokoknya aku harus kerja dulu, cari uang yang banyak dulu supaya aku bisa hidup tenang. Nah, tidak penting itu, ibadah nanti kalau sudah selesai pulang kerja. Ibadah nanti kalau nanti aku sudah selesai dapat uang yang banyak. Kerap kali manusia seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik perlu kita ketahui bahwa hal itu tidak Tuhan sukai. Tuhan tidak senang kita seperti itu adik-adik. Tuhan suka kita untuk kita hidup mau bergantung seutuhnya sama Tuhan. Kita tidak menaruh hati kita kepada apa yang kita miliki di dunia. Karena ketika kita mati, kita pergi ke surga nanti, kita tidak akan membawa apa-apa selain hati gembira kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di surga. Kita tidak boleh menaruh hati kita kepada sesuatu yang fana dan yang akan hilang tentunya di dunia ini. Tuhan Yesus juga berkata dalam firman tersebut, Kak Santi bacakan sedikit ya. Sangatlah sukar bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, Kak Santi, berarti Tuhan ini gak mau ya kita ini punya banyak uang, atau kita ini hidupnya cukup, atau kita ini bisa makan enak, nah kita bisa tidur nyenyak di kasur yang empuk, atau kita bisa punya HP yang bagus, atau kita bisa punya TV yang bagus, rumah yang bagus. Tuhan gak ngelarang adik-adik. Tuhan tidak melarang kita untuk hidup menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Tuhan justru senang ketika kita hidup dalam berkecukupan dan kita hidup dalam kedamaian. Baik itu kita sejahtera dengan sesama kita, baik itu sejahtera dalam keluarga kita. Tuhan senang. Tuhan mau kita punya uang, Tuhan mau kita kaya, Tuhan juga mengizinkan itu adik-adik. Tapi Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menaruh hati kita dan bergantung sama harta yang kita punya. Kenapa? Tuhan ingin hanya Tuhan saja yang menjadi sumber kekuatan dan tempat kita menaruh hati kita sepenuhnya. Nah, bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita untuk kaya, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk punya mobil bagus, HP bagus, tidak. Tapi jangan sampai lewat uang, HP dan segalanya yang kita punya di dunia ini, kita lupa sama Tuhan. Itu yang tidak Tuhan senangi. Kita lupa beribadah, kita lupa baca firman Tuhan, bahkan kita jangankan melakukannya, membaca dan menyentuh firman Tuhan saja tidak. Itu yang tidak Tuhan senangi. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi seperti seorang muda yang kaya ini, maka kita sudah jatuh ke dalam kesesatan adik-adik. Kita melakukan kebaikan, kita tidak berbohong, kita berdoa setiap hari, kita hanya doa sebagai formalitas, kita pergi gereja juga hanya datang untuk ikut ibadah saja, tanpa hati kita ada dalam ibadah itu. Tuhan mau kita selalu rindu, kita selalu mau ada dalam hadirat Tuhan, kita selalu dekat sama Tuhan. Lewat apa harta yang kita miliki, Tuhan mau kita dekat sama Tuhan. Bukan malah alat-alat itu menjauhkan kita dari Tuhan. Karena Tuhan mau seutuhnya kita hanya bergantung dan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadikan Tuhan sebagai nomor 2. Tuhan adalah yang utama, benar? Ingat firman Tuhan yang mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan nah, itu akan jadi ayat hafalan buat adik-adik, jadi harus dihafalkan. Nanti Kak Santi tanyakan ya, ingat gak sama firman Tuhan itu? Nah, kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya, kita mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Harta kita, HP kita, TV kita, semua yang berharga kita nomor 2-kan. Tuhan adalah yang nomor 1. Amin. Nah, dari firman Tuhan yang singkat ini, kita mau belajar adik-adik menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan karena kita butuh sama Tuhan. Bukan karena kita ingin diberkati, bukan karena kita ingin sukses, tapi kita ikut Tuhan dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai nomor 1 dalam hidup kita yang terpenting. Nah,
Ketahuilah bahwa dalam firman Tuhan ada tercatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Semuanya itu apa? Baik itu berkat dari segala segi, mau itu harta benda dan kesuksesan, hidup makmur, bahagia, dan segalanya pasti akan mengikuti kita ketika kita mau hidup tentram dan punya kasih dalam Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin firman Tuhan ini singkat untuk kita semua, tapi kita mau belajar sama-sama karena kita semua tentu butuh yang namanya belajar. Kak Santi dan kakak-kakak yang lain juga masih belajar, tapi kita mau sama-sama belajar di dalam Tuhan. Amin. Kita mau berikan hati kita seutuhnya sama Tuhan, jadikan Tuhan nomor satu. Cari dahulu kerajaan Tuhan, mau menjadi alat-alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan lewat harta-harta yang kita punya, lewat apa yang kita punya, talenta dan semua yang Tuhan sudah beri buat kita, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, sekian dulu firman Tuhannya. Kak Santi harap adik-adik bisa belajar. Kalau ada yang kurang paham, ada yang masih bingung, boleh sharing nih sama Kak Santi sama kakak-kakak yang lain. Oke? Nah, jangan lupa setelah ini akan ada kuis dan juga akan ada ayat hafalan khusus dari Kak Santi untuk kita semua belajar. Nanti dihafalkan biar ketika kita hidup dalam dunia ini, setiap harinya kita jalani hari kita selalu ingat dan kita selalu tahu bahwa kita hidup hanya bergantung, paling penting lagi kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Oke? Nah, mari kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu luar biasa untuk kami semua sampai saat ini. Kami datang, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh luar biasa untuk hidup kami. Kami berterima kasih, kami belajar semakin lagi mengasihi Engkau lebih dari apapun yang kami miliki. Kami mau cinta Tuhan lebih dari semua yang kami punya, karena kami percaya ketika kami datang dan dekat dengan Tuhan, apa yang kami mimpikan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami kerjakan, pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, sebab kami percaya Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena berkat Tuhan limpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Memberkati kami semua, melindungi kami semua Tuhan. Dalam tangan kasih-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dadah.